Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisik-bisik khas dan Peace Channel on the spot. Baik ya Pak Jenderal. Ayo, Waduh. jumpa kembali. Salam kenal ini. Alhamdulillah. Dengan Jenderal. Dengan Habib Mayor Jenderal Prihadi Agus Irianto. Masya Allah. Barusan kita menyelenggarakan pelantikan. Nah, untuk yang kesekian kalinya di sini banyak sekali purnawirawan dan memang di Dewan Pakar ini mewakili kepakarannya seluruh elemen. Gimana Madu Pak Jenderal tadi acaranya? Ya, alhamdulillah ini kedua kalinya ya, sekian kali kedua kalinya saya dilibatkan langsung dalam acara pelantikan. Woi. Ya, itu sebenarnya tahun yang waktu periode yang lalu ya, saya ada di situ. Namun saya harus meyakinkan diri saya dulu, Pak. Ya. PKS ini apa sih? Tuh. Ya, kira-kira gitu. Tuh. Sehingga saya harus mempelajari PKS ini secara historis. Kemudian juga harus melaksanakan pengamatan kiprah perpolitikan mereka di lapangan ya. Dan langsung saya harus survei kepada insan-insan personil partai PKS di lapangan. Ya, alhamdulillah dalam waktu periode yang cukup lama dan ada event pelantikan lagi, saya sudah memantapkan diri. Apa sih yang tertarik dengan PKS ini, Pak? Kok Bapak mau masuk di dunia politik dan rame-rame lagi dengan beberapa Pak Jenderal yang begitu banyak? Apa sih yang menarik dari hal ini selain yang Bapak uraikan tadi? Ya, tadi kan sudah testimoni ya. Betul. Testimoni. Ya. Begini Pak, hal yang sangat esensial dalam suatu organisasi, apalagi ini partai politik. Betul. Yang mengemban ideologi yang akan menopang ideologi kebangsaan kita, Pancasila. Ya, Pancasila loh Pak. Ya. Harus kita topang dengan ideologi kepartean yang betul-betul konsisten untuk melihat bangsa ini, melihat tujuan bangsa ini dan cita-cita yang kita harus emban bersama. Nah, di situ saya pelajari. Maka saya harus melihat ADART organisasi manapun juga, partai politik termasuk PKS. Nah, di situ saya temukan ada dasar dari organisasi PKS itu justru yang mengatakan agama Islam. Wah, itu dia Pak. Kemudian ada ciri-ciri khas kepartian ini, dicantumkan ada 3, berakhlak mulia, kemudian berinovasi, dan patriotik. Patriotik. Nah, patriotik ini yang kena. Selain saya sebagai Muslim, saya sebagai purnawirawan, ya. Ada himbauan seperti itu dengan melihat kondisi kita semua sama simpulkan ya. Negara kita dalam keadaan tidak baik-baiknya saja, seharusnya kan istirahat gitu ya. Sebetulnya fenomena apa sih Pak sehingga banyak parti-parti jenderal yang begitu tertarik masuk ke dunia politik? Saya kira nggak jauh. Mau terjun ya, mau turun berpartisipasi ikut dalam satu program ya, memenangkan PKS dalam pil. Saya kira nggak jauh beda dengan saya. Ketika dia mengatakan dirinya sudah waktunya istirahat dan melihat kondisi bangsa ini tidak dalam keadaan baik-baik saja, terpanggil. Iya. Jiwa patriotik. Nah, jiwa patriotiknya terpanggil, dia akan mencari solusi. Kemana saya harus bisa memanfaatkan sisa-sisa hidup, pikiran dan tenaga ini, ya kira-kira yang pas. Itu yang saya angkat jempol itu. Sangat luar biasa. Saya bangga sekali dengan itu dia kemauan keras ya dari para partai TNI Purnawirawan ini yang begitu gigih ya. Dan saya menyaksikan itu banyak sekali sampai turun ke Sulawesi. Iya, kita turun Pak. Kita mantapkan ideologi PKS ini ada di ADART. Di AD itu ideologinya. Nah, ideologinya sudah jelas dari pasal-pasal di dalam AD itu Pak. Nah, di dalam RT-nya itu bagaimana ideologi itu teraktualisasi di lapangan. Dibahas detail sampai visi, misi dan sebagainya. Pas, tidak sulit. PKS ini simple, laksanakan itu saja
teknis di lapangan. Ya sebetulnya kan kalau kita melihat putra terbaik bangsa ini kan begitu banyak ya. Ya. Pati TNI Polri ini Purnawirawan itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang aktif kan. Oh iya, Iya kan? Berlipat ganda kan. berlipat ganda. Nah, jadi kalau sudah semua itu bersatu ini menjadi satu kekuatan yang dahsyat. Insya Allah. Betul, Pak Jenderal. Insya Allah dahsyat luar biasa. Nah, itu. Boleh satu dua atau beberapa yang yang aktif ini kan kalau kita hitung dengan yang Purnawirawan. yang sudah Purnawirawan kan jauh lebih banyak. Oh, Pak. lebih banyak. Artinya apa? Begitu Pati TNI Purnawirawan ini kumpul di suatu wadah dan untuk demi bangsa dan negara mencurahkan keilmuannya, ini saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Ya. Karena LSMPs yang saya pimpin itu kita mengkritisi perilaku politisi. Jadi Alhamdulillah. fenomena baru. Fenomena baru. Nah, saya baru menyaksikan kali ini banyak sekali tokoh-tokoh yang memang punya pengalaman, punya keilmuan, mau terjun di dunia politik. Sip. Apalagi Kita sekarang seperjuangan. perjuangan. Kira-kira apa lagi apa namanya rencana ke depan? Setelah dilantik, saya juga ikut dilantik. Ya mungkin masing-masing Setelah dilantik, pemilu ya, dilantik, kita laksanakan toh. ya. Satu aja, konsisten dengan apa yang dia ucapkan dan dia yang janjikan terhadap dirinya sendiri dan partainya. Maksudnya terhadap kita ini nih. Iya. Kita yang barusan dilantik itu apa saja? Ya, harus konsisten. Oh. Jangan lagi nanti karena sudah euforia kemenangan lupa seperti apa Oh, yang itu sudah maksudnya yang lainnya. Iya. Kalau kita kan tugas kita kan mendorong kan? ya kita dorong semampu kita sebagai generasi yang sudah lewat ya, sudah Iya, pensiun iya. itu, kita dorong adik-adik kita. Oh. Konsistennya di situ. Oh gitu. Bukan konsisten terus mau sok berkuasa kembali. Tidak. iya. Tidak. Jadi kita konsisten mendorong dari pengalaman-pengalaman itu, tentunya dengan era zaman yang baru. Kan Iya. zaman milenial ke atas ini. ke Nah, atas, kita dorong. Tuturi Andarayaninya akan kelihatan di situ, Pak. Iya, kan Legowonya kelihatan. kita prihatin ya. Akhir-akhir ini kan banyak semacam penyalahgunaan kekuasaan ya. Nah, itu yang dia. berlebihan apalagi Iya. ngomong TNI, ngomong Polri. Banyak contohnya, Itu Pak. banyak Sudah sekali contoh-contoh yang kurang segala bagus ya. lini sudah banyak contohnya. Sudah banyak contohnya sampai malam kemarin pun ada contoh yang jelek. Oh iya. Dalam dunia perpolitikan dan permainan hukum kita. Nah, seperti itu. Ya, Tidak ini apa-apa, ada hikmah besar ada hikmah. untuk kita himpun yang nantinya kita wariskan kepada generasi lanjutnya setelah kita menang. Harus menang. Harus menang. Insya Insya Allah. Dengan saya yakin dengan sekian ratus ya bahkan ini kan bukan puluhan lagi kan. Iya, udah ratus. gabung di PKS itu sudah ratusan Siap. Purnawirawan, Ya. baik Pati TNI dan segala strata ya. Siap. Angkatan darat, angkatan laut, udara, komplit kan. Komplit Nah, kalau lengkap. Pak Anus ini dari angkatan Dari Angkatan Darat. Saya pensiun tahun 2017. Oh, terakhir di mana Pak Dudung? Setelah saya dan Kusnip beberapa bulan saya menjadi kors ahli Panglima TNI. Dengan siapa tuh waktu Waktu Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio. Sahabat saya tuh. Oh iya, kita masih sering hubungan. Gatot Nurmantio itu seorang yang istiqomah. Istiqomah, beliau konsisten mengkritisi pemerintah melalui organisasi yang betul-betul konsepsional ya, kami itu ya. Insya Allah beliau bersama kita. Alhamdulillah terus ya. Salam hormat ketemu. Nanti saya sering WA. Iya, saya waktu itu pernah ketemu Bib, yang penting perahunya dulu Bib. Itu Kalau dia. perahunya sudah bisa siap berlayar, saya tidak mimpi mau jadi wapres. dan judul kampung oke. Sisa umur tinggal sedikit ini, Pak. Enggak juga. Iyalah. Kita minta selalu panjang umur untuk Amin, bermanfaat untuk bangsa dan amin. negara. Ya. Mungkin Pak Jenderal baru umur 60 berapa? 65. 65, mas saya 11-12. Saya 66. Ah, dikit. Jadi semangat kita masih, Iya, masih harus biasa. tetap semangat, Pak. Itu yang sampai hayat di kandung badan. Ya, jadi gini, kalau kita Prajurit itu politikan ya, saat ini, adalah perjuangannya. ya sudah banyak sekali melenceng ya. Banyak sekali konstitusi yang disalahgunakan, banyak sekali kesewenangan. Ya. Badan-badan lembaga negara ini sudah mulai seperti contoh ya, kita lihat di tanda kutip ya, di Mahkamah Agung, di KPK, di Ya. MK, terus ada beberapa lagi yang digunakan untuk kepentingan politik. Ya. Nah ini menurut Pak Jenderal gimana ya? Salah semua. Salah semua. Kita berada dalam kondisi memikul beban dan kalau ditarik salah benarnya semua salah. Seperti itu kok dibiarkan. Dan mereka semuanya kan terpilih
oleh kita semua. Kok dibiarkan? Nah, akhirnya semakin dalam masuk jurang, baru sekarang panik. Semua panik. Mereka panik, kita juga panik. Kita nggak panik. Kalau saya kira kita nggak panik. Ya, maksudnya kita harus menyelamatkan generasi kita ini. Kepanikan kita bagaimana membenahi. Membenahi. Itu kerja berat kita kan. Ya, jangan sampai membenahi tapi terbebani oleh anak cucu. Kayaknya udah pasti terbebani kayaknya. Udah pasti terbebani. Tapi masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Ya, pemilu ini waktunya. Pemilu ini. Jangan meleset. Oh gitu. Mungkin Pak Janda menghimbau kepada junior-junior di bawah ini segera bergabung untuk memperkuat macam kebangkitan perubahan ini. Ya enggak ada lagi tempat bergabungnya di sini. Di Koalisi Perubahan. Wadahnya. Yang lebih istimewa lagi di PKS. Karena siapapun yang masuk, garansi akhlakmu harus mulia. Kamu harus berinovasi untuk membangun lagi ke depan, dan kamu patriotik, pejuang. Ada syarat-syarat ya? Syarat ada di AD, ART-nya PKS. Tidak ujung-ujung bisa masuk kan? Nggak bisa, terseleksi. Saya aja masuk, walaupun harus belajar lagi 2 kali. Oh gitu. Saya jujur bangga, Pak. Saya bangga sebagai pengamat politik ya. Sebagai orang yang mengkritisi perilaku politisi. Saya juga sebagai pendiri PAN tadinya. Berbareng-barengan dengan Hidayat Wahid waktu itu. Waktu PKS baru berdiri, ya kita sinergi untuk Pak. Jadi bentuk namanya praksi reformasi. Itu sejarah saya dengan PKS. Nah, saya beberapa tahun tadi kan masih di luar. Ini baru gabung, baru beberapa bulan terakhir. Alhamdulillah. Bisa jumpa di sini dan bertekad dalam satu perjuangan, merubah yang harus dirubah. Memang banyak sekali ya pemenahan sana sini ya. Memang butuh pemikiran, ide-ide ya. Saya yakin dengan kepakaran Pak Jenderal dengan junior di bawah saling membackup ya. Insya Allah Pilpres ini bisa berjalan lancar ya. Alhamdulillah, saya yakin lancar dan menang. Nah ini nyimpang sedikit ya. Kira-kira ini berapa pasangan nih yang bakal muncul ini menurut Pak Jenderal? Akhir-akhir ini kan masih banyak gonjang-ganjingnya, apa 2, apa 3, oke gimana? Pasangan saya kira masih tetap seperti ini. Tetap 3 ya. Hanya formasinya mungkin akan berubah dari selera pengamat dan penggemarnya. Nah, dengan masuknya Gibran kemarin lolos kan masalah usia di MK. Artinya dia berpeluang untuk menjadi wapres kan? Dok, Pak Janda gimana nih? Kan pertama dianggap berpeluang, tapi setelah ada usia tidak. Tapi ada lagi pernyataan mantan pejabat muncul lagi. Nah, sudah ada statement kalau nggak diumumkan hari Senin, mungkin Selasa. Nah, ini dia saat-saat seperti ini sangat kritis dan sangat menentukan nasib mereka. Gitu Pak. Kok begitu heboh sih Pak Jenderal pemilu ini? Saya merasakan setiap pemilu itu tidak seheboh ini. Ada apa sebetulnya? Pak, kekuasaan itu dibatasi. Ya Pak ya, dibatasi sesuai undang-undang. Sudah selesai, ini hampir selesai. 2 periode. Tapi ambisi dan egois seseorang dan rasa fobia tadi Pak, itu nggak bisa. Yang tahu dirinya sendiri. Yang kita bisa lihat adalah sikap perilaku politiknya. Ya seperti ini sekarang. Jadi bikin rakyat bingung juga setengahnya ya. Kasihan sudah tinggal hitungan hari. Kalau yang gampang bingung. Kalau buat saya nggak bingung. Dia cari selamat intinya gitu aja. Kalau kita lihat kalau untuk koalisi perubahan kan sudah nyaman ya. Mulai gabung kan udah nyaman kita ya. Sudah tinggal insya Allah 2 hari lagi. Bisa usaha ya. Kita berbondong-bondong ke KPU ya. Kita kalah ya. Kita mau juga buat masyarakat ya. Hadiri acara tanggal 9 nanti. Kita hadiri, kita lihat bahwa ini pasangan yang betul-betul dan seterusnya. Semoga tidak ada kecurangan seperti tahun-tahun seperti periode-periode yang lalu. Tapi kalau saya karena biasanya gitu Pak, kalau sudah ambisi dan emosinya tak terbendungkan, menghalalkan segala cara, ini yang bahaya.
Berbahaya. Tapi kan kita antisipasi juga, Pak. Raya kan sudah mulai kan. Dulu kan juga begitu, antisipasi, bobol. Waktu tahun lalu, yang 2016. Sekarang kita doa aja, semoga Allah memberikan kedamaian. Ya. Mudah-mudahan sebelum permainan itu berakhir, disadarkan pikiran. Iya. Aman kita. Pikiran elit politik. Iya. Atau calon-calon lainnya. Semua, termasuk diri kita. Kalau diri kita kan istiqomah, ya. Kita istiqomah banyak habib sini dengan kepengennya bangsa ini berjalan sesuai konstitusi, ya kan? Pemilu setiap 5 tahun, kan katakan 5 tahun ini gagal, kan bisa 5 tahun ke depan. Ya. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan ini kami akhiri dengan wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenderal. Terima kasih Habib. Ketemu lagi. Ya. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.